Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardatila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang magang di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, kali ini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu mengenali dan mengatasi kesulitan belajar. Apa itu kesulitan belajar? Watt mengatakan kesulitan belajar adalah sesuatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan dalam belajar ada yang berasal dari dalam dan luar dari diri kita. Namun, yang sering tidak disadari justru hambatan yang berasal dalam diri kita sendiri. Kesulitan belajar terbagi menjadi dua, yaitu kesulitan belajar dalam diri dan kesulitan belajar dari luar diri. Kesulitan belajar dari dalam diri, yang pertama potensi fisiologi, seperti kesehatan terganggu. Yang kedua, keseragaman dan stamina menurun. Yang kedua, potensi kecerdasan atau intelektual, seperti rendahnya kecerdasan tinggi tetapi motivasi belajar rendah. Yang ketiga, potensi bakat, seperti rendahnya bakat pada salah satu atau beberapa bidang, bahasa, menghitung, akademik, ketelitian, kecakapan, relasi, ruang, dan lain-lain. Yang keempat, potensi minat atau hobi kesukaan, seperti lemahnya minat terhadap salah satu beberapa mata pelajaran. Yang kelima, potensi kreativitas, seperti kurang kreatif dalam bertanya, menulis, menghafal, dan lain-lain. Yang keenam, potensi emosional, seperti emosi negatif tidak terkendali, emosi menguasai rasio atau logika. Yang ketujuh, daya juang, langsung menyerah, tidak berdaya. Yang ke-8, potensi karakter atau kepribadian, seperti konsep diri negatif, merasa rendah atau tidak mampu, terus kebiasaan buruk, menunda-nunda, motivasi berprestasi terlalu lemah, lari dari masalah. Yang ke-9, potensi spiritual atau keimanan dan ibadah, seperti kurang menyadari betapa kekuatan iman atau itu dahsyat. Yang ke-10, penguasaan keterampilan teknis belajar, tidak variatif, kurang efektif, tidak mengenakan semua indrawi, gerak anggota tubuh dan penglihatan, serta pendengaran. Yang ke-11, metode belajar, seperti tidak variatif dan kurang efektif, tidak mengenakan semua indrawi, gerak anggota tubuh dan penglihatan, serta pendengaran. Yang ke-12, manajemen belajar, seperti kurangnya skala prioritas antara belajar, PR, dan ekstrakurikuler, bermain atau reaksi, dan lain-lain. Kurangnya komitmen, jadwal belajar, atau manajemen waktu. Kesulitan belajar dari luar diri. Yang pertama, fasilitas atau sarana belajar, seperti buku pelajaran tidak lengkap, ruang belajar kurang memadai. Yang kedua, pola asuh dan peran keluarga, seperti sikap otoriter atau terlalu dan dalam keluarga atau orang tua. Peran orang tua kurang sehat dan bijaksana. Tiga, metode mengajar dan kepribadian guru, seperti metode mengajar kurang variatif, sikap guru yang kurang bijaksana, suara yang kurang lantang. Yang keempat, sikap dan karakteristik teman belajar, seperti pola perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat, dominasi dan pengaruh buruk teman. Bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar? Mengatasi kesulitan belajar, yang pertama, mengatur jadwal belajar di rumah. Yang kedua, mengikuti les. Yang ketiga, merangkum poin-poin penting. Yang keempat, memberi reward kepada diri sendiri. Yang kelima, membuat evaluasi hasil pembelajaran di sekolah. Yang keenam, jangan menunda-nunda. Sampai di sini materi yang keempat tentang mengenali dan mengatasi kesulitan belajar. Nanti akan lanjut lagi materi yang kelima. Saya terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.